Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Altan Tane. Saya salah satu murid dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung kelas 10. Izin saya akan mewawancarai terkait dengan keadaan di masyarakat. Sebelumnya, mohon maaf, saya sedang berbicara dengan ibu siapa? Saya dengan Suci Apriliati Uyat MPD. Kalau boleh tahu pekerjaan ibu sehari-hari sebagai apa, di bidang apa, dan pada instansi apa? Baik, saya sebagai dosen di program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini di instansi Universitas Dewi Rangkas Bitung. Baik, terima kasih. Lanjut saja ke pertanyaannya ibu, bagaimana keadaan PAUD saat ini? Ketika berbicara tentang PAUD saat ini, itu salah satu hal yang harus kita perhatikan, karena memang pendidikan anak usia dini itu sebagai fondasi awal terbentuknya karakter dan bagaimana stimulasi perkembangan dari anak usia 0 sampai 8 tahun. Namun di Indonesia perkembangan itu di usia 0 sampai 6 tahun yang kita kenal dengan pendidikan anak usia dini. Menurut ibu, urgensi PAUD di masyarakat itu seperti apa? Pemerintah sudah menekankan dalam hal permen, ada aturannya di situ jelas bahwasannya sebelum masuk ke dalam sekolah dasar atau jenjang berikutnya harus mengikuti maksimal atau minimal 1 tahun pendidikan anak usia dini sebelum masuk ke SD. Dan pemerintah juga sudah melakukan kegiatan yang namanya transisi dari PAUD ke SD, sehingga pembelajarannya itu tidak secara drilling atau secara dipaksakan ya. Yang kita tahu dulu tuh belajar di TK bagaimana bisa membaca, menulis, berhitung gitu kan ya. Tapi untuk di PAUD itu konsepnya harus dengan konsep bermain. Jadi penting sekali urgensinya untuk dunia pendidikan anak usia dini. Gitu. Konsep pembelajaran PAUD yang ideal itu seperti apa ya Bu? Sebenarnya kalau berbicara tentang ideal tergantung dari kebutuhan di masyarakatnya sendiri. Karena memang pemerintah hanya memberikan aturannya, acuannya yang tertuang di Permen 137 dan 146 bagaimana standarisasi pendidikan anak usia dini tersebut. Namun ketika berbicara lokasi atau wilayah gitu kan ya, di pesisir dengan di pegunungan itu pasti akan berbeda. Jangankan seperti itu, yang di perkotaan pun satu kecamatan mungkin akan jadi berbeda karena wilayahnya menentukan bagaimana keinginan atau kebutuhannya ya, kebutuhan dari pendidikan anak usia dini tersebut. Makanya ada yang mengatakan bahwa pembelajaran yang idealnya itu tergantung dari kebutuhan yang ingin dicapai dari lembaga yang menyelenggarakannya. Baik. Tanggapan ibu terkait pendidikan anak usia dini berada di Indonesia itu seperti apa? Saya berharapnya begini, ketika kita sadar akan pendidikan anak usia dini, kita tuh akan lebih aware gitu kan ya, karena memang pendidikan anak usia dini kan bentuk fondasi awal karakternya. Anda mungkin ya Altar terbentuk hari ini karena memang fondasinya memang sudah bagus, baik itu dari secara informal di keluarga maupun di dalam proses pembelajaran kelembagaannya. Terlepas itu penyelenggaraannya di TK gitu kan atau di kelompok bermain atau di RA, semuanya punya kapasitas sesuai dengan tujuan perkembangan. Yang jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menstimulasi aspek perkembangan. Kita kenal ada 5 aspek perkembangan, baik itu secara kognitifnya, bahasanya, lalu ada fisik motoriknya gitu kan ya, lalu nanti ada bagaimana dia bisa bersosialisasi, sosial emosional dan nilai agama moralnya, serta bagaimana kita bisa membuat satu art atau seni yang meningkatkan gitu ya, meningkatkan minat dan bakat dari anak tersebut. Karena tidak semua perkembangan anak usia dini itu hanya di Calistung saja. Ada yang namanya kecerdasan berdasarkan Poitier, itu ada linguistik, kinestetik, terusnya macam-macam intrapersonal, dan itu harus disadarkan kepada masyarakat bahwa anak-anak kita itu unik dengan keberagamannya. Tidak ada anak yang dalam tanda kutip ya, dalam hal yang negatif, nakal ataupun apa dengan labelnya itu, tapi bagaimana dia bisa berimajinasi, mungkin kecerdasan kinestetiknya dia yang bagus, jadi dia tidak bisa duduk anteng gitu ya, kalau misalnya kata orang sekarang, duduk anteng, belajar, mendengarkan anak-anak yang lainnya gitu. Tapi bagaimana kita guru bisa memahami karakteristik itu dan orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajarannya.
Menurut Ibu, peran dari pihak mana saja agar dapat menyukseskan lembaga tersebut? Sebenarnya kita saling terikat. Kenapa dibilang terikat? Lembaga itu wadahnya untuk membentuk gitu ya karakter, dan orang tua itu harus terlibat langsung di situ. Lingkungan masyarakat pun harus. Jadi selain pemerintah gitu kan ya, lalu lembaganya, orang tua, masyarakat yang ada di lingkungan sekitar lembaga tersebut itu harus bisa membuat suatu apa ya, gerakan gitu ya, gerakan sadar bahwasanya pendidikan anak usia dini itu sangat penting banget gitu ya. Bukan hanya bagaimana dia bisa beradaptasi di lingkungan yang mungkin di rumah dia bersifat seperti A, B, C, D gitu kan ya, tapi ketika dia sudah di sekolah dia memahami adanya aturan, dia bersikap nilai agama dan moralnya bagus gitu kan. Jadi semuanya saling terlibat, baik secara orang tua, pendiri, kepala sekolah, atau misalkan di bawah yayasan atau di pemerintahan setempatnya, itu sangat terlibat langsung sekali. Jadi kalau bisa kita harus makin sadar nih bahwasannya konsep gitu ya, konsep pendidikan anak usia dini yang hanya nyanyi gitu kan ya, bertepuk tangan, itu sebenarnya tidak. Tapi banyak pendidikan baik psikologinya, kesehatan yang kita pelajari lebih dalam, apalagi karakteristik anaknya. Karena setiap usia itu akan berbeda tahapannya. Karena tidak bisa disamakan usia 34 dengan usia 56. Bagaimanapun juga itu ada tahap berkembangnya yang berbeda. Mungkin itu. Baik Ibu. Berarti berdasarkan pembahasan yang Ibu telah sampaikan, pendidikan anak usia dini itu sangat penting ya Bu. Oh, penting sekali, penting sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Ya Ibu, terima kasih. Sekian dari saya, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.